Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 196. Duncan tidak akan bahagia meski hanya pernikahan yang dirahasiakan. Zachary mendengarkan kedua temannya bercanda dan terdiam, sambil terus menyantap makanannya. Dengan segera dia kenyang. Aku akan pergi ke kafe milik nenekku. Kalian berdua bisa meluangkan waktu untuk makan di sini. Zachary meletakkan peralatan makannya dan menyeka noda minyak di sekitar mulutnya dengan tisu sebelum bangkit untuk pergi. Saya sudah selesai makan. Ayo pergi bersamamu. Duncan dan Jess juga meletakkan peralatan makan mereka dan pergi ke Beans and Cream di sebelah bersama Zachary. Para pengawal juga sudah kenyang. Melihat bos mereka pergi, mereka diam-diam bangkit dan berjalan keluar dengan tenang untuk melindungi bos mereka. Mereka takut mengganggu istri bosnya. Serenity sedang makan bersama Sean, yang dilihat Zachary sebelumnya. Jadi para pengawal tidak bisa mengingatkan Serenity. Jika tidak, identitas Zachary akan dipertanyakan. Duncan pergi untuk membayar tagihannya. Jess menunggu Duncan melunasi tagihannya dan berjalan keluar bersamanya. Dia berbisik, "Duncan, bukankah menurutmu Zachary bertingkah aneh hari ini?" Saat dia masuk, dia masih normal. Dia tidak terlihat begitu dingin. Semua orang tahu betapa tenang dan muramnya Zachary. Tapi Zachary tidak akan terlalu menyendiri saat dia bersama teman-temannya secara pribadi. Saya pikir suasana hatinya berubah setelah dia kembali dari kamar mandi. Jess tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik untuk kembali. Dia berkata, "Saya akan memeriksa apa yang dia temui di kamar mandi." Duncan meraih dan menyeretnya keluar sebelum berkata dengan lucu, "Sekalipun dia melihat sesuatu, itu sudah lama sekali. Saya ragu itu akan tetap ada." Zachary selalu seperti ini. Kamu terlalu memikirkannya. Duncan tidak menyangka bahwa siapapun atau apapun bisa memengaruhi perubahan suasana hati Zachary dalam sekejap. Zachary memiliki sifat yang tenang dan memiliki ekspresi yang sama. Bahkan ketika langit sedang runtuh, saya tidak terlalu memikirkannya. Dia pasti melihat sesuatu yang membuatnya begitu kesal. Jess benar-benar penasaran dengan apa yang dilihat Zachary di kamar mandi. Dia berbisik lagi. Duncan, menurutmu dia mungkin melihat pasangan yang sedang berhubungan seks di kamar mandi dan menganggapnya menjijikan. Itu sebabnya suasana hatinya sedang buruk. Duncan terdiam. Bab 197. Serenity tidak tahu bahwa Zachary sedang makan siang di Grace's Diner bersama teman-temannya, Serenity, Jasmine, dan Sean mengobrol sambil makan dan menghabiskan waktu cukup lama di sana. Sean menerima telepon dan harus pamit lebih awal, jadi Serenity berkata, "Jess dan aku sudah selesai makan. Aku akan segera membayar tagihannya. Sean, kamu bisa melanjutkan dan menangani apapun yang kamu perlukan. Jess dan aku akan pergi ke kafe sebelah." Serenity jatuh cinta pada ketenangan. Beans and Cream terakhir kali dia menemani Jasmine kencan buta di sana. Jalanan ini sibuk, sehingga bisnis di sekitarnya berkembang pesat. Pemilik kafe tersebut bersedia mengeluarkan uang banyak untuk insulasi suara. Sehingga saat pelanggan masuk ke dalam kafe, kebisingan dari luar akan tersaring. Sean tahu sepupunya yang menyetir, jadi dia bisa mengantar Serenity pulang nanti. Dia berkata, "Jess, Serenity, aku berangkat dulu." "Teruskan, berkendaralah dengan hati-hati di jalan," desak Jasmine pada sepupunya. "Jess, tolong antar Serenity pulang nanti." Serenity punya mobil, tapi dia jarang menggunakannya karena harga bahan bakar semakin mahal. Tangki yang penuh akan menelan biaya ratusan dolar. Serenity tidak akan menggunakan mobil itu kecuali diperlukan. Mengelola sebuah rumah memerlukan perencanaan yang matang. Meskipun Zachary memberinya sejumlah besar uang untuk biaya rumah tangga, Serenity tidak bisa menyia-nyiakannya. Jasmine berkata sambil tersenyum, "Ya, aku akan mengantar Serenity pulang. Bahkan jika kamu tidak mengingatkanku, cepat pergi kerjakan pekerjaanmu." Sangat menyedihkan, Anda tidak bisa makan dengan tenang di akhir pekan. Tidak mudah menjadi penerus sebuah perusahaan besar. Sean sedikit enggan, tapi dia tetap harus pamit. Setelah Serenity melunasi tagihannya, dia keluar dari restoran sambil bergandengan tangan dengan Jasmine. Mereka berjalan ke kafe terdekat, Beans and Cream.
Begitu Serenity memasuki kafe, pengawal Zachary melihatnya. Mereka segera memberitahu Zachary. Zachary tidak sedang minum kopi. Dia hanya ingin duduk di kafe milik neneknya untuk menenangkan diri dan melupakan pengaruh Serenity pada dirinya. Mendengar kedatangan Serenity dari pengawalnya, wajah Zachary berubah menjadi tegang, dingin, dan kaku. Pada saat itu, bahkan Duncan menyadari perubahan suasana hati Zachary. Duncan dan Jas saling bertukar pandang. Duncan berkata, "Haruskah Jas dan aku memberimu ruang?" Zachary melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat Serenity masuk sambil memegang lengan Jasmine. Namun, Sean tidak terlihat. Meski saingan cintanya sudah tidak ada, Zachary tetap terlihat murung dan kaku. Setelah mendengar pertanyaan temannya, dia berkata dengan suara rendah, "Dia tidak mengenal kalian berdua." Duncan dan Jas terdiam. Itu benar, Serenity tidak tahu siapa mereka dan tidak mau mengenali mereka. Jadi mereka tidak perlu menghindarinya. Melihat Zachary duduk diam, Jas menggoda. "Kamu tidak akan menyapa dia." Zachary berkata dengan acuh tak acuh. "Dia punya lingkaran pertemanannya sendiri, dan aku tidak dekat dengan teman-temannya. Jadi tidak perlu menyapanya." Jas mengangkat bahunya. Bagaimanapun, Serenity bukanlah istrinya. Jika Zachary tidak mau repot-repot menyapa, Jas dan Duncan juga tidak akan menghampiri. Kursi yang dipilih Serenity dan Jasmine agak jauh dari tempat Zachary duduk. Serenity duduk dengan punggung membelakanginya. Jadi dia tidak menyadari kehadirannya di sana. Namun, dia bisa dengan mudah melihat setiap gerakannya. Zachary yang masih marah tak peduli dengan kedatangan istrinya ke kafe. Dia tidak menyapanya, juga tidak meliriknya lagi. Seolah-olah dia adalah orang asing. Bab 198. Jas sedikit tercengang saat melihat ini. Apakah Zachary hanya bertingkah selama ini ketika dia pamer tentang istrinya? Namun, Nenek May sudah tidak peduli lagi dengan urusan perusahaan dan jarang pergi ke kantor. Sehingga Zachary tidak perlu berpura-pura di depan Jas. Jas bingung. Lupakan. Itu urusan pribadi Zachary, jadi Zachary bisa mengaturnya sendiri. Mereka hanyalah teman Zachary dan hanya akan menunggu untuk menonton drama tersebut dengan popcorn di tangan. Jika tidak ada drama untuk ditonton, Jas akan pulang dan tidur saja. 2 jam kemudian, Serenity melihat waktu dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 3 sore. Dia berkata kepada temannya, "Jas, ayo kembali. Aku harus pergi ke rumah kakakku." "Baiklah." Jasmine pun melihat jam dan tidak keberatan jika Serenity ingin pulang. "Nanti kita mampir ke supermarket untuk membeli buah-buahan dan mainan untuk kakakmu dan Sonny. Aku ingin mengunjungi rumah kakakmu bersamamu." "Saya tidak ingin pulang untuk melihat wajah ibu saya yang tidak puas." Serenity tertawa. "Siapa yang menyuruhmu pingsan di pesta makan malam keluarga dosen? Kamu mempermalukan dirimu sendiri dan bibimu. Jadi tidak mengherankan jika ibumu marah padamu." Jasmine memikirkan tentang apa yang dia lakukan dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Aku tidak peduli jika aku mempermalukan diriku sendiri. Itu lebih baik daripada ibu dan bibiku menganggapku sebagai nona alam semesta dan bisa menjadi ratu suatu hari nanti. Sekarang mereka sudah benar-benar kehilangan harapan pada saya. Saya akhirnya bisa mendapatkan kedamaian." "Hei, Serenity, lihatlah ketiga pria itu. Apakah salah satu dari mereka adalah suamimu?" Ketika Jasmine bangun dari duduknya, dia melihat Zachary dan dengan cepat menepuk tangan Serenity agar Serenity bisa memastikannya. Serenity mengikuti garis pandang temannya dan menoleh. Itu memang suaminya. Itu dia. Sikap acuh tak acuh Zachary adalah satu-satunya di Willspoon. Serenity dapat memastikan bahwa itu adalah dia dengan sekali pandang. "Apakah kamu ingin pergi ke sana dan menyapanya?" Serenity berkata ragu-ragu. Dia bersama teman-temannya, dan aku tidak mengenal mereka. Jadi sebaiknya aku tidak pergi ke sana untuk menyapanya. Faktanya, Serenity belum pernah melihat satupun teman Zachary. Dia juga tidak akan bercerita lebih banyak tentang mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi diam-diam. Jasmine merasa tidak baik juga mengganggu mereka. Jadi dia pikir mereka bisa menyelinap pergi sebelum Zachary menyadarinya. Serenity berbagi ide yang sama. Maka,
Kedua wanita itu menyelinap pergi dengan cepat dan diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa Zachary sudah memperhatikan mereka sejak lama. Melihat Serenity berpura-pura tidak melihatnya dan memilih menyelinap pergi tanpa menyapa. Zachary mendengus dingin dan berpikir, aku tidak akan berbicara dengannya meskipun dia datang untuk menyapanya. Setidaknya dia memiliki kesadaran diri. Setelah keluar dari Beans and Cream, Serenity tertawa sendiri. Kenapa aku merasa seperti pencuri? Jasmine menertawakannya. Itu karena kamu tidak ingin pergi untuk menyapa suamimu dan memutuskan untuk menyelinap keluar seperti mereka. Ekspresinya begitu muram, sehingga aku takut dia akan berpura-pura tidak mengenalku jika aku menyapanya. Itu akan terasa canggung. Mereka berdua merahasiakan pernikahan mereka. Setelah Jasmine memikirkannya, dia berkata, itu mungkin. Lihatlah semua mobil mewah ini. Itu Rolls-Royce. Serenity melirik mobil-mobil mewah itu dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu bilang Beans and Cream adalah kafe terbesar dan termewah di kota. Jadi bukankah normal melihat mobil mewah di sini? Ngomong-ngomong, di lingkunganku juga ada Rolls-Royce. Kelihatannya mirip dengan yang itu. Itu selalu diparkir di lantai bawah tepat di luar blok saya. Lagi pula, saya bisa melihat mobil mewah itu hampir setiap hari saat saya berangkat kerja. Serenity merasa seperti nilai. Brinfield tiba-tiba terangkat karena keberadaan mobil mewah itu. Bab 199. Jasmine bertanya dengan heran, benarkah Brinfield adalah kawasan elit? Tapi aku tidak menyangka seseorang yang mengendarai Rolls-Royce akan tinggal di sana. Jika mereka begitu kaya, mengapa tidak tinggal di villa? Tuan Yap mengatakan bahwa mungkin ada anak kaya yang bersekolah di sekolah terdekat. Jadi orang tuanya membelikan apartemen untuk anak itu di Brinfield. Dengan begitu, anak lebih nyaman bepergian ke sekolah. Keluarga itu mungkin memiliki villa yang tak terhitung jumlahnya. Jasmine tersenyum. Benar, ayo pergi ke supermarket. Ngomong-ngomong, bukankah Nanek Mei bilang dia akan datang? Tidak lagi. Kenapa? Pemilik rumah tidak setuju. Jasmine tidak bisa berkata-kata. Pemilik rumah itu adalah Zachary, cucu Nanek Mei. Nanek Mei ingin datang pada akhir pekan, tetapi cucunya tidak mengizinkannya. Anak yang tidak berbakti. Keduanya masuk ke mobil Jasmine dan meninggalkan Beans and Cream. Tak lama kemudian, Jasmine memarkir mobilnya di sebuah pusat perbelanjaan besar. Usai berjalan-jalan di mall, keduanya keluar dengan membawa banyak tas pernak-pernik. Saat ini, Serenity rindu pergi ke mall bersama Zachary. Dengan adanya dia akan membantunya membawa tas belanjaan. Tidak peduli berapa banyak yang dia beli. Setelah Jasmine memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil, dia terengah-engah. Ini satu-satunya saat aku berpikir ingin seorang pria menemaniku saat aku berbelanja. Saya tidak memikirkan logistik di mana saya membeli semua barang itu. Sekarang aku membawa semua tas. Tas itu sangat berat hingga lenganku hampir patah. Saya menyesal telah membeli begitu banyak. Serenity tertawa. Pantas saja dia dan Jasmine bisa menjadi sahabat. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Serenity baru saja memikirkan manfaat berbelanja dengan Zachary. Tapi Jasmine mengatakannya terlebih dahulu. Kalau begitu, cepat cari pacar. Akan lebih mudah berbelanja di masa depan. Jasmine duduk di kursi pengemudi dan mengencangkan sabuk pengamannya sambil berkata, menurutmu pacar yang baik itu mudah ditemukan? Saya ingin yang cocok untuk saya. Seseorang yang aku punya perasaan padanya. Jika pacar seperti itu mudah ditemukan, aku tidak akan melajang selama ini dan tidak perlu bersembunyi dari keluargaku. Karena desakan mereka yang terus-menerus, kamu hanya belum menemukan yang cocok untukmu. Tidak perlu terburu-buru. Tahun ini, usiamu baru 25. Anda masih muda dan mampu melajang selama beberapa tahun lagi. Ibuku tidak begitu cemas sebelumnya ketika kamu masih lajang. Begitu kamu menikah, ibuku mulai mendesakku seakan-akan aku tidak akan pernah bisa menikah. Sejak saat itu, dia terus mendesakku dan berharap dia bisa mengatur 1000 kencan buta untukku dalam sehari sehingga aku bisa dinikahkan keesokan harinya. Jasmine bisa mengerti apa yang dipikirkan ibunya. Ibunya mengira Jasmine memiliki kondisi yang lebih baik daripada Serenity. Namun Serenity menikah sebelum dia.
Meskipun Serenity dan Zachary menikah pada pandangan pertama, Zachary tampak seperti pria yang baik. Di sisi lain, Jasmine masih belum punya pacar, dan kencan butanya terus-menerus gagal. Itu sebabnya ibu Jasmine sangat cemas. Untungnya, ibu Jasmine berhenti mendesaknya untuk menikah belakangan ini. Itu karena Jasmine bersedia berusaha sekuat tenaga demi kedamaian dan ketenangan. Serenity terkikik. Dia sering melihat ibu Jasmine dan mengetahui bahwa ibu Jasmine hanya cemas dengan pernikahan. Jasmine setelah melihat bahwa dia sudah menikah. Ibumu memang tidak kenal ampun, tapi itu hal yang wajar bagi seorang ibu. Aku ingin punya ibu yang menyemangatiku seperti ini. Tapi aku bahkan tidak ingat seperti apa rupa ibuku sekarang. Orang tua Serenity tidak banyak mengambil foto saat mereka masih hidup. Ponsel pintar belum populer pada saat itu. Jadi foto orang tuanya yang tertinggal hanyalah sedikit yang disimpan oleh Liberty. Serenity harus melihat foto-foto itu setiap saat untuk mengingat seperti apa rupa orang tuanya. Jasmine menghibur temannya saat dia mengemudi. Orang tuamu pasti ada di surga, memberkatimu dan kakakmu. Serenity terdiam. Seandainya orang tuanya ada di surga memberkati mereka berdua, kejadian viral di Twitter tidak akan terjadi. Serenity dan saudara perempuannya juga tidak akan menderita. Melalui masa kecil yang sulit dan menyedihkan, Jasmine tahu kalau orang tua adalah topik yang berat bagi temannya. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Butuh beberapa saat untuk menghidupkan kembali suasana. Bab 200. Jasmine dan Serenity pergi ke apartemen Liberty. Serenity keluar dari mobil Jasmine. Wajahnya menegang ketika dia melihat mobil yang dikenalnya diparkir di sana. Apa yang salah? Mobil itu milik kakak ipar Liberty. Dia pasti merepotkan kakakku lagi. Kakak ipar Liberty jelas merupakan salah satu orang terburuk yang saya kenal. Dia sebanding dengan kerabatku. Jasmine berkata, kalau begitu, ayo cepat. Jika dia menindas Liberty, kita akan mengusirnya bersama-sama. Serenity sudah mengambil barang-barangnya untuk masuk ke dalam. Jasmine segera mengikuti. Keluarga Brown berkunjung lagi. Seperti biasa, hanya ada Chelsea dan Nyonya Brown. Mereka datang untuk membujuk Liberty agar membawa Hank kembali ke rumah mereka. Hank pergi untuk tinggal di rumah orang tuanya, tetapi makan di rumah saudara perempuannya, karena orang tuanya mengurus anak-anak. Chelsea dan memasak di rumahnya. Untungnya, rumah orang tua dan saudara perempuannya dekat. Mereka tinggal di lingkungan yang sama, tetapi berseberangan blok. Chelsea memperhatikan orang tuanya membeli banyak makanan, lezat untuk adiknya setiap hari. Meskipun keluarganya juga memakannya, Chelsea iri dengan perlakuan spesial. Orang tuanya yang membelikan makanan mahal untuk adiknya. Untungnya, Chelsea memiliki rasa kepedulian meskipun dia haus uang. Jadi dia tidak mengungkapkan ketidaknyamanannya. Setelah menikmati bantuan orang tuanya begitu lama, Chelsea terbiasa dengan keuntungan memonopoli orang tuanya. Hank berada di rumah orang tuanya selama beberapa hari, dan Chelsea mengambil inisiatif paling besar dalam mencoba mendamaikan Hank dan Liberty, sehingga dia bisa kembali ke rumahnya sendiri sesegera mungkin. Liberty tidak bisa dihindari jika pasangan bertengkar dan bertengkar. Hanya ada segelintir pasangan yang belum pernah bertengkar atau bertengkar sebelumnya. Anda harus mengatasi ini setelah melakukan pendinginan selama beberapa hari. Hidup harus terus berjalan. Bukan begitu? Kata Chelsea. Hank adalah pria bertubuh besar dengan harga diri yang kuat. Tapi dia sebenarnya merasa menyesal telah memukulmu hari itu. Kami juga salah karena memihaknya. Anda harus berkompromi dan membawanya kembali. Lupakan hal itu pernah terjadi dan terus jalani hidup bahagia seperti biasanya. Begitu Serenity membuka pintu, dia mendengar Nyonya Brown membujuk kakaknya. Chelsea berkata, Liberty, kamu harus hati-hati terhadap wanita lain yang mencuri suamimu. Jika kamu terus bersikap dingin pada Hank masih muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia cukup tampan dan tampak seperti bujangan. Banyak wanita muda yang tergila-gila pada pria dewasa seperti dia, yang memiliki karier sukses. Hank adalah seorang manajer dengan gaji pokok 5 digit per bulan. Dia juga mendapat uang tambahan dari komisi, yang jumlahnya hampir $100.000 sebulan. Bagi Chelsea,
Hank dianggap sebagai pria dengan karier yang sukses. Oleh karena itu, Chelsea selalu meremehkan Liberty, menganggap Liberty tidak layak untuk kakaknya. Terlebih lagi, Liberty masih belum berjanji untuk membantu merawat anak-anak Chelsea, yang membuat Chelsea sangat tidak senang. Anak sulung Chelsea itu mulai masuk sekolah menengah pertama pada tahun berikutnya. Masalah antar jemput sekolah anaknya harus segera diselesaikan. Tentu saja, Chelsea harus membujuk Liberty agar menyetujuinya. Jika tidak, Chelsea tidak akan rela melunakkan pendiriannya dan menemani ibunya membujuk Liberty. Liberty sedang memberi makan bubur kepada putranya dan sepertinya tidak mendengar mertuanya. Nah, Nyonya Brown pergi bermain dengan cucunya ketika dia melihat menantu perempuannya tetap diam. Nak, apakah kamu merindukan ayahmu? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.